semuanya, terima kasih buat kalian yang udah nungguin video terbaru dari channel YouTube gue. Salah satunya di video gue kali ini, gue akan ngebahas kasus tentang Brian Wills. Yang ini tuh kasusnya banyak banget konspirasinya gitu loh. Sorry kalau agak-agak berisik di luar karena ini masih siang, jadi banyak orang yang keluar rumah mungkin. Sorry. Pria yang bernama lengkap Brian Douglas Wills lahir pada tanggal 15 November 1956, merupakan seorang lajang yang hanya tinggal bersama kucing-kucingnya. Wills bekerja sebagai pengantar pizza di Pizzeria Mamma Mia yang berada di Erie, Pennsylvania selama lebih dari 10 tahun. Dikutip dari NewYorkTimes.com, pada tanggal 28 Agustus 2003, Tony DiTomo, yaitu seorang owner dari Pizzeria Mamma Mia tersebut, mendapat telepon dari pelanggan. Tapi pada saat itu si Tony tuh nggak ngerti kayak maksudnya maunya apa sih gitu. Akhirnya dia kasih telepon tersebut tuh kepada Wills. Nah, di dalam telepon tersebut, Wills tuh diminta untuk mengantarkan 2 pizza ke sebuah alamat di daerah Peach Street yang jaraknya beberapa mil dari Pizzeria Mamma Mia tersebut. Namun ternyata alamat tersebut merupakan lokasi menara pemancar yang sudah sangat tua. Jadi tuh lokasinya itu tuh bener-bener gak bisa dilewatin sama kendaraan, cuma bisa jalan kaki aja. Nah, terus Tony nungguin nih, kok 2 jam si Wills gak balik-balik ya, kemana sih nih orang gitu loh. Kayak lama banget nganterin pizza ke daerah Peach Street doang. Dan selang beberapa menit setelahnya, Wills tuh tiba-tiba muncul di berita dengan kasus perampokan bank. And as a result of that, bank employees certainly complied with his demand. Police captured Brian Wells, age 46, a pizza delivery man, just minutes after he left the bank. Handcuffed, he pleaded with police that someone had strapped Gila ya, ini tuh aneh banget. Karena bayangin aja jadi Tony gitu kan, tiba tuh karyawan lo jadi perampok bank. Kok bisa gitu loh. Jadi ceritanya kayak gini. Pada sekitar jam 2.30 siang, Wills tiba-tiba muncul untuk merampok bank PNC yang terletak di Peach Street dengan memakai bom yang dikalungi di lehernya. Dan Wills juga membawa catatan untuk teller. Wills meminta uang sebesar $250. Tapi pada saat itu, bank tersebut tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Jadi pada akhirnya, Wills tuh hanya membawa uang tunai kurang dari $9.000. Gak lama Wills keluar dari bank tersebut, akhirnya seseorang tuh menelepon 911 dan melaporkan kepada polisi bahwa tuh ada pria yang merampok bank dengan menggunakan bom di lehernya. Mendengar laporan tersebut, polisi tuh langsung gercep ke lokasi. Karena sekitar 15 menit setelah Wills meninggalkan bank tersebut, polisi tuh langsung menyergap dia dan memborgolnya. Jadi gini, pada saat polisi datang, udah diborgol kan, langsung diborgol. Nah, polisi itu tuh menyadari bahwa beneran ada collar bomb yang ada di lehernya dia. Nah, jadi Wills abis diborgol ditinggalin gitu aja di tengah-tengah jalanan dan mengamankan daerah tersebut. Nah, pada situasi saat itu yang sangat tegang, Wills sempat mengatakan bahwa 3 orang yang tidak disebutkan namanya yang telah memasang bom tersebut di lehernya, lalu memberikan senapan kepada Wills dan mengatakan bahwa mereka akan membunuh Wills kecuali ia merampok bank dan menyelesaikan beberapa tugas lainnya. 46, a pizza delivery man, just minutes after he left the bank. Handcuffed, he pleaded with police that someone had strapped a bomb to his chest. We have to check. I'm gonna go to the truck. This is Jadi, pada saat itu Wills juga sempat berteriak kepada polisi bahwa kenapa tidak ada orang yang mencoba untuk menghentikan bom ini dariku? Aku tidak punya banyak waktu. Namun, di saat polisi menunggu penjinak bom tiba, tidak lama kemudian bom itu tiba-tiba meledak dan menewaskan pria 46 tahun tersebut. Kejadian tersebut sebagian besar diliput secara langsung oleh TV swasta setempat.
Tapi pas bagian meledaknya itu nggak disiarin. Ya mungkin itu udah etik penyiaran kali ya, nggak boleh. Setelah kematian Brian Wills, polisi menemukan beberapa bukti, yaitu collar bomb yang berbentuk seperti borgol, shotgun yang disamarkan menjadi tongkat, dan kaos putih yang bertuliskan gas, atau kalau dalam bahasa disebutnya tebak. Dan yang anehnya, polisi itu juga menemukan beberapa kertas yang berisikan instruksi-instruksi selanjutnya untuk mengumpulkan harta karun atau kunci agar bom tersebut bisa dimatikan. Coba deh kalian bayangin deh, ini tuh kasusnya sama kayak film Jigsaw gak sih? Jadi tuh dia harus melakukan beberapa tugas supaya selamat. Di dalam kertas tersebut tertulis bahwa Wills akan terus diawasi dan mereka mengancam akan meledakkan bomnya jika Wills mencoba untuk menghubungi polisi atau polisi berusaha untuk ikut campur. Dan di akhir surat tersebut tertulis, "Act now, think later, or you will die." Atau artinya, bertindak sekarang, pikirkan nanti, atau kamu akan mati. Jadi setelah kejadian tersebut, akhirnya polisi tuh mencoba untuk mencari siapa sih tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini gitu kan. Udah berminggu-minggu polisi tuh belum menemukan siapa nih pembunuhnya. Takutnya mereka tuh curiga kalau adanya teroris ya kan. Bisa aja mereka menggunakan warga sipil untuk jadi sandera. Kan serem banget ya. Namun beberapa minggu setelah tragedi tersebut, pria bernama William Ansel Rothstein menghubungi polisi dan mengatakan bahwa ada mayat di kulkasnya. Akhirnya polisi menginterogasi Rothstein. Rothstein mengatakan bahwa dia menyimpan mayat tersebut untuk membantu temannya yang bernama Marjorie yang telah menembak kekasihnya dengan menggunakan shotgun hingga tewas. Rothstein diketahui ternyata pernah memiliki hubungan beberapa kali bersama Marjorie. Jadi Rothstein tuh mengatakan bahwa pada saat itu ia ingin membantu Marjorie untuk menyingkirkan mayat James. Namun Rothstein tuh merasa keberatan atas permintaannya Marjorie yang memintanya untuk menghancurkan mayat James dengan menggunakan alat penggiling. Dia juga mengatakan bahwa dia sempat ingin bunuh diri karena depresi akan keputusannya si Marjorie tersebut. Makanya pada akhirnya dia mencoba untuk menelpon polisi. Akhirnya Rothstein ditangkap dan dijadikan tersangka atas pembunuhannya si James ini. Di saat rumah Rothstein digeledah, polisi menemukan catatan bunuh diri miliknya. Awalnya catatan tersebut tuh tidak ada yang janggal. Namun, sampai akhirnya polisi menemukan kalimat yang berbunyi, "Ini tidak ada hubungannya dengan kasus kematian Brian Wills." Aneh banget. Gimana polisi gak curiga? Setelah berminggu-minggu dicariin tersangkanya tuh gak ketemu gitu kan. Tiba-tiba dengan kasus yang berbeda, ternyata ada berkesinambungan sama kasus Brian Wills ini. Jadi itu tanpa dikasih tahu, si Rothstein itu kayak mancing gitu. Nah, ketahuannya tuh agak tak terduga ya. Pada akhirnya polisi mulai menyelidiki Rothstein dan juga Marjorie terhadap kasusnya Brian Wills ini. Polisi menemukan latar belakang dari Rothstein yang ternyata seorang teknisi mesin yang dicocokkan dengan shotgun dan juga bom yang pada saat itu dipakai oleh Brian Wills. Dan juga ditemukannya letak rumah Rothstein yang ternyata berdekatan dengan menara pemancar di mana Wills mengantarkan 2 pizza pada saat itu. Karena beberapa bukti yang sudah dikumpulkan oleh polisi, akhirnya Rothstein tuh dicurigai sebagai tersangka nomor 1. Namun sayangnya pada tanggal 30 Juli 2004, Rothstein meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Tersangka kedua yang dicurigai adalah Marjorie Diehl Armstrong. Ia diketahui mempunyai catatan buruk di mana pada tahun 1994 Marjorie pernah membunuh mantan kekasihnya yang bernama Robert. Namun dalam kasus tersebut dia akhirnya dibebaskan karena dianggap sebagai korban pelecehan.
Polisi juga menemukan bahwa Marjorie ini adalah seorang yang sangat cerdas. Jadi tuh pada dasarnya emang si Marjorie ini tuh berprestasi gitu loh di sekolahnya, terus juga di tempat kuliahnya dulu. Namun, ia tuh mempunyai masalah mental, yaitu bipolar disorder dan paranoia. Dan orang ketiga yang dicurigai oleh polisi yaitu Kenneth Barnes. Barnes diketahui adalah seorang pengedar narkoba yang ternyata sering memancing bersama Marjorie. Saat dimintai keterangan, Barnes mengatakan kepada penyelidik bahwa otak di balik kasus Brian Wills adalah Marjorie Dale Armstrong. Jadi Barnes tuh mengatakan bahwa dia tuh diminta untuk merahasiakannya. Dan juga Barnes mengatakan kepada polisi bahwa alasan Marjorie menembak pacarnya yang bernama James Roden pada saat itu karena Roden ingin membocorkan rencana Marjorie tentang pengeboman itu. Akhirnya Marjorie dianggap sebagai otak dalam perencanaan pembunuhan dan perampokan terhadap Brian Wills. Sini ada teori yang mengatakan bahwa Marjorie menggunakan Brian Wills untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan dia gunakan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya Marjorie agar mendapat warisan. Anak durhaka. Tapi guys, gak nyampe di situ aja karena plot twistnya di sini. Jadi, dalam kesaksiannya, Marjorie mengklaim bahwa Brian Wills sebenarnya juga ikut mengambil bagian dalam kasus ini. Maksudnya adalah Brian Wills merampok bank itu atas kemauannya sendiri. Jadi, Wills tuh juga ikut merencanakan perampokannya pada saat itu bersama Marjorie, Rothstein, dan juga Barnes. Wills sengaja memakai kalung bom tersebut karena dia pikir bahwa kalung bom tersebut adalah palsu. Sedangkan sebuah kertas instruksi yang ditemukan pada saat itu merupakan alibi untuk para polisi kalau seandainya dia tuh tertangkap. Karena emang ada beberapa fakta yang janggal gitu loh. Jadi di video saat Brian Wills perampok, Wills tuh terlihat sangat santai dan sebelum dia keluar dari bank tersebut, dia tuh sempat-sempatnya makan lollipop yang disediain dari bank tersebut. Kan gak masuk akal gitu loh. Masa kalau dia emang Sandra gitu ya, bisa sesantuy itu? Gimana caranya gitu kan? Dan juga Barnes tuh bersaksi bahwa memang benar Wills rencanakan perampokan ini selama berbulan-bulan. Namun sayangnya, pada hari kejadian, setelah dia memakai bom tersebut, dia baru mengetahui bahwa bom itu asli saat bom itu mulai berkedip dan mengeluarkan suara. Pengacara yang bernama Mary Beth juga menekankan bahwa alasan bom itu diledakkan karena mereka semua tahu bahwa Wills tuh tertangkap dan mereka tuh tidak mau mengambil resiko bahwa Wills akan bersaksi untuk membeberkan setiap plot yang akan menyeret mereka semua. Dan setelah investigasi selama bertahun-tahun, beserta wawancara ribuan saksi, kasus ini tuh ditutup dengan dakwaan yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Pada akhirnya, Marjorie Dale Armstrong divonis sebagai otak di balik pembunuhan ini dan mendapat hukuman seumur hidup ditambah 30 tahun. Barnes yang tadinya divonis 45 tahun penjara telah diringankan menjadi 20 tahun penjara karena bersedia untuk bekerja sama dengan polisi dan memberikan informasi terhadap kasus ini. Sedangkan Wills yang tadinya dipikir sebagai korban, dia akhirnya divonis sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Namun, pihak keluarga dari Wills sendiri percaya bahwa Wills hanya seorang korban. Pertanyaan dan teori konspirasi. Karena yang seperti kalian tahu bahwa polisi menyebutnya bahwa ini adalah konspirasi. Tapi menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia bertindak karena kemauannya sendiri? Apakah dia ditipu oleh orang-orang kepercayaannya dia sendiri? Atau
memang ternyata dia itu dipaksa dalam misi bunuh diri ini. Gue tunggu jawaban kalian di komen bawah. Itulah pembahasan dari kasus Brian Wills yang kita sampai sekarang masih bertanya-tanya ya, siapa dibalik semua ini, walaupun kasusnya tuh udah ditutup gitu loh. Karena again, Brian Wills sendiri pun sudah meninggal dan dia adalah kuncinya. Buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan ditunggu video berikutnya. Bye!